Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita masuk ke dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan melalui media online ini Tuhan. Kami bersyukur, walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Engkau satukan kami Tuhan di dalam roh-Mu. Sudah bersama-sama datang memuji menyembah Engkau Tuhan dalam satu persekutuan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam kondisi kami apa adanya, semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau rapi setiap kami yang hadir. Bahkan Roh Kudus sendiri yang akan melayani kami. Roh Kudus sendiri akan membuka hati kami, menjamah kami. Dan setiap kami boleh diberkati ya Bapa. Pengurapan juga ada kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar bolehlah berasal dari hati-Mu saja Tuhan, bukan dari pemikiran hamba sendiri. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, sungguh luar biasa ya, kondisi kita sekarang seperti ini. Kita dalam kondisi, wah, luar biasa ya. Ini hampir 6 bulan sudah ya, kita mengalami kondisi yang tidak normal. Sekarang kita harus masuk ke kondisi yang katanya new normal. Oke, ya nggak apa-apa. Uh, Sekali lagi saya mau mengucapkan shalom ya buat teman-teman semua. Terakhir itu tahun lalu berarti ya. Tahun lalu saya ada bersama dengan Bapak Ibu di Persekutuan PD Ripka ini, dan bersyukur bisa ketemu lagi walaupun via online ya, via online. Dan saya harap semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Ya, saya tahu pasti ada dampak pada kita semua ya, termasuk yang tidak ada yang tidak kena dampak, kita semua kena dampak ya, dari berbagai sisi ya, sisi macam-macam ya, semua dari sisi yang paling terasa tuh biasanya sisi sosial ya. Tadinya bisa kumpul, sekarang ya harus begini gitu ya. Tadinya bisa ke gereja setiap minggu, sekarang nggak bisa ya. Bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, sekarang tidak boleh. Apalagi dari sisi yang lain juga sama, dari sisi ekonomi apalagi ya, mulai terasa semuanya mengalami hal yang tidak enak gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, semua aspek kehidupan itu terkena gitu kan, terkena. Tapi yang menarik begini sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kita kalau orang Kristen itu responnya harus bagaimana? Itu yang rasanya harusnya gitu kan, harusnya kita orang Kristen yang punya Roh Kudus di dalam hidup kita, yang selalu mendapatkan tuntunan dari Tuhan gitu kan ya, harusnya ada bedanya dong gitu kan ya. Mungkin dari sisi mengalami dampak semua sama, tapi responnya harusnya berbeda. Nah, ada satu perikop yang saya baca belakangan ini Bapak Ibu ya, dari Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-25 ya. Itu perikop tentang 10 gadis, 10 gadis ya, ada gadis bodoh dan gadis bijaksana disebutnya di sana ya. Nah, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, apakah ada yang bisa bacakan buat saya? Ya. Mungkin Ibu Luciana bisa bacakan ya. Siap. Siap, Bapak. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke. Perikopnya gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara. Gadis-gadis itu pun bangun. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Puji Tuhan. Ya, ini rupanya ada yang hadir tapi tidak ada video, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya merasa diawasi gitu ya, nggak kelihatan orangnya, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya ya. Oke, nah cerita ini pasti sudah pernah dengar ya, di dalam khotbah-khotbah sering disampaikan ya. Tapi satu hal yang saya amati dari cerita ini pada dasarnya sebenarnya cerita ini tentang persiapan. Dan kalau saya boleh simpulkan ya, dunia ini tidak siap sama sekali menghadapi COVID-19 ya. Dan ternyata gereja juga sama ya. Gereja juga sama. Tidak terlalu siap. Benar-benar tidak terlalu siap menghadapi yang kayak gini. Memang tidak terbayang ya gitu kan Saudara ya. Tapi benar-benar tidak siap kita semua ya. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, Saudara ya, sebenarnya kita harus selalu siap sedia. Apakah siap sedia harus tahu yang namanya COVID? Tidak, tetapi respon kita menghadapi situasi yang benar-benar mengubah hidup kita itu memang kita belum begitu siap ya. Makanya kan waktu awal-awal pandemi ini datang gitu kan ya, ada yang maksa tetap ibadah, ada yang tidak, ada macam-macam lah gitu Saudara, dan kita lihat ya, ada yang kemudian berdebat gitu kan, yang namanya ibadah online itu sah nggak sih gitu, sudah ya, Alkitabiah nggak gitu kan, kita ini kan nggak ke gereja gitu kan. Nah, apakah dianggap ibadah atau enggak tuh yang namanya ibadah via online? Belum lagi kalau yang nggak punya akses kepada internet, bagaimana gitu kan, mereka bisa ibadah. Nah, itu semua akhirnya membuat kita bertanya-tanya lagi terhadap kondisi kita. Nah, kalau kita kembali ke cerita tadi ya, ada 10 gadis, dan 10 gadis ini ditugaskan untuk menjadi, kalau dalam bahasa Indonesia tuh mungkin bridesmaid ya, bukan pagar ayu sih, ya bridesmaid lah ya. Jadi dia beda dengan pagar ayu kan ya beda-beda tipis lah gitu ya. Jadi tugasnya itu menyambut mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita ya. Sebagai catatan, ini bukan mempelainya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah teman-teman dari mempelai wanita. Nah, 10 gadis ini diberikan tugas untuk menyambut mempelai pria, dan yang menarik di situ dikatakan bahwa semuanya itu bawa pelita. Semua bawa pelita ya, semua bawa pelita, dan artinya mereka tahu tugas mereka semua ya. Tapi ada perbedaan, 5 di antara itu membawa persiapan. Nah, ini ya, punya persiapan, yaitu mereka mikir kalau nanti mempelai prianya lama nggak datang, sementara ini pelitanya makin habis, ya mesti dibawa lagi nih, isi lagi minyaknya. Sementara yang 5 lagi itu rupanya sudah mengerjakan tugasnya, tapi sekedarnya gitu, Saudara. Yang penting sudah dikerjakan, tapi dia tidak ada persiapan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang yang 5 yang bodoh itu ya menganggap enteng ya, pokoknya saya udah kerjakan, dan yang penting sudah dikerjakan ya, sisanya ya udah gimana nanti aja gitu kan. Makanya menarik ketika hari sudah malam gitu kan, mereka semua tertidur. Perhatikan ya, semuanya ketiduran.
Nggak cuma yang bodoh yang ketiduran ya, semuanya ketiduran. Jadi rupanya berjaga-jaga ini bukan bicara soal orang itu harus nggak boleh istirahat gitu kan ya. Apa namanya, kalau digambarkan di sini harus melek terus ya, enggak gitu ya. Tapi rupanya eh, bicara soal persiapan. Yang namanya berjaga-jaga itu memandang serius apa yang diberikan, tugas yang diberikan. Nah, jadi ketika mereka sadar bahwa waktunya hampir tiba, saudara ya, untuk mempelai itu datang, baru mereka berusaha mempersiapkan diri, which is sudah telat sebenarnya. Jadi rupanya kalau saya baca ceritanya tentang adat istiadatnya orang Yahudi dalam hal pernikahan, ya. Jadi memang kan waktu mereka eh, pernikahan itu ada beberapa tahap. Tahap pertama tuh tunangan dulu, ya. Tunangan itu mereka biasa tukar mempelai pria memberikan mahar kepada mempelai wanita, ya. Maharnya itu sesuatu yang berharga lah, gitu kan, sebagai jaminan, sebagai jaminan. Nah, kemudian mempelai prianya itu akan kembali ke rumah bapaknya dan mempersiapkan rumah yang baru bagi keluarga mereka nanti, gitu kan. Nah, karena zaman dahulu itu rumahnya mirip kayak apartemen kali ya, Bapak Ibu ya. Jadi satu gedung gitu kan banyak kamarnya gitu. Nah, jadi makanya Yesus pernah ngomong tuh di Yohanes 14, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal ya. Nah, jadi mempelai pria itu dia mempersiapkan tempat di rumah bapaknya. Kalau tempat itu sudah selesai untuk keluarga mereka yang baru, mereka si mempelai pria ini akan jemput calon mempelai wanitanya. Nah, waktu jemput itu ketika masuk ke kampung mempelai wanitanya itu tetangga-tetangga mempelai wanitanya akan teriak-teriak gitu kan. Mempelai pria datang gitu. Karena itu bersaut-sautan dari rumah ke rumah gitu kan. Jadi kabar mempelai prianya itu mau datang itu nyampe lebih dahulu daripada mempelai prianya gitu kan. Nah, ya, waktu kedengeran tuh heboh, mempelai pria datang. Nah, yang bodoh ini kan kebangun gitu kan, dan dia lihat, wah, lampunya, pelitanya sudah hampir padam gitu kan. Nah, di situ baru di last minute inilah mereka baru berusaha untuk punya persiapan. Nah, moga-moga ini udah mulai nangkep ya. Ini kayak banyak orang Kristen, saudara. Ketika sudah sampai kepada waktunya mereka harus punya iman, baru berusaha punya iman. Ketika sudah sampai saatnya mereka harus sungguh-sungguh sama Tuhan, baru berusaha sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, dan ini semua dites lewat COVID-19 ini. Ya, ketika ini semua terjadi, baru semua mikir gitu kan, saudara. Semua mikir. Dari pendeta sampai jemaat paling bawah gitu, saudara ya. Itu semua mikir mengenai gereja bagaimana, mengenai ibadah bagaimana, mengenai penghidupan bagaimana, ya, sehingga baru berusaha untuk apa namanya ya, punya kehidupan rohani, atau baru komplain sama Tuhan, ya, kok Tuhan biarkan COVID-19. Dulu waktu nggak ada COVID-19 nggak pernah nanya soal Tuhan kan, ya. Jadi sekarang baru nanya soal Tuhan setelah ada masalah gitu kan. Ya at least Tuhan ditanya lah ya gitu ya, walaupun dengan dalam konteks negatif, tetapi at least mereka nanya soal Tuhan. Dulu nggak pernah, ketika semua baik-baik saja. Nah, tetapi ini sudah terlambat ketika mereka baru berusaha mencari kan, ketika ditanya, dia bilang kan sama mempelai, kepada 5 gadis bijaksana itu, bagi dong dikit gitu kan ya. Yang bijaksana ini nama juga bijaksana, saudara ya. Dia tahu kan, perhatikan saudara ya, bijaksana itu tidak sama dengan sekedar pinter, atau tidak sama dengan baik, saudara. Ya, kalau dia sekedar baik tapi tidak bijaksana, mungkin dia merasa kasihan kan gitu kan, ya udah deh kasih setengah gitu kan. Tapi tidak, dia itu bijaksana. Saudara perhatikan ya. Nah, kebijaksanaan ini membuat dia tahu, oh kalau saya kasih nih, pertama gitu kan, mungkin buat dia sendiri nggak cukup. Yang kedua, ya dia enak banget dong, gitu kan, nggak ada pelajaran buat ini nih. Ya jadi nggak langsung ditolong, masih ada jalan keluar, yaitu beli gitu kan, beli. Nah, ketika beli, rupanya sudah keburu datang. Dan keburu datang, mempelai prianya masuk bersama dengan 5 gadis bijaksana dan pintunya ditutup. Nah, pintu ditutup sehingga yang bodoh ini tidak bisa masuk ke dalam ikut perjamuan, saudara. Nah,
Jadi, saudara, eh, menarik ketika Tuhan itu di ayat yang terakhir bilang begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, sebelum mempelai pria itu ngomong begitu, dia bilang begini, saudara ya. Tetapi Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, saudara. Nah, saudara ingat ini kan cerita Tuhan Yesus adalah sebuah perumpamaan. Dan ini kaitannya dengan akhir zaman. Tetapi ini berkaitan dengan seluruh kondisi kehidupan kita. Yang namanya akhir zaman itu bukan sekedar waktu kiamat, saudara ya. Tapi kalau kita sudah di ujung hidup kita pun sudah bisa jadi akhir zaman itu, saudara ya. Dalam kondisi kita tertekan, segala macam, seolah-olah sudah akhir zaman. Titik di mana kita tuh sudah seharusnya sudah pada garis akhir. Tapi kenyataannya kita belum siap, saudara. Nah, itu sebenarnya jadi masalah. Yang menurut saya kita harus sungguh-sungguh. Dan dikatakan di situ, orang yang seperti itu tidak dikenal oleh tuannya. Aku tidak mengenal kamu. Nah, jadi sebenarnya berjaga-jaga di sini tuh artinya apa sih? Ya, kalau saya lihat di sini artinya sebenarnya adalah memiliki kesadaran terhadap tugas yang diberikan. Jadi sadar tuh bukan artinya sadar tidur terus bangun, bukan. Tapi sadar itu benar-benar mengerti kita ini siapa dan apa tanggung jawab kita dan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita memang adalah orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kita ini baik, kita ini pintar, hebat dan seterusnya, bukan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita sehingga karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga kalau kita percaya, kita tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Tapi setelah kita diselamatkan, ingat kita diselamatkan dengan darah yang sangat mahal harganya. Dengan harga yang begitu luar biasa, yaitu pencurahan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mengerti hal ini, artinya sebenarnya kita semua ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena kita dibayar dengan darah yang sangat mahal. Nah, kalau kita ini adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, artinya kita juga pasti harusnya punya nilai lebih daripada sekedar jadi seorang yang diselamatkan saja. Contohnya begini, Bapak Ibu, ya. Kalau kita beli satu benda yang mahal, kita beli benda mahal itu karena punya value. Bukan sekedar kalau kita punya duit. Ya, kita beli aja itu barang, padahal nggak ada value-nya. Barang mahal, tapi kita beli nggak ada value-nya. Ya, tapi kalau kita beli satu barang dan barang itu mahal karena memang ada value-nya. Ya, value itu bisa macam-macam, bisa karena fungsinya, bisa karena nilai jualnya, gitu kan, bisa karena nilai artistiknya. Misalnya kalau ada orang beli lukisan mahal, gitu kan, mungkin ya kita yang lain melihat itu apa mahalnya di mana, tapi bagi orang tersebut itu sangat bernilai, gitu kan. Nah, kalau benda itu mahal, pasti benda itu diharapkan bisa punya manfaat juga kepada orang yang memilikinya. Kita beli handphone mahal, apa sekarang sih Samsung berapa tuh? S20 katanya ya. Nah, tapi kalau kita pakainya WA sama sama selfie doang, ya buat apa gitu kan? Yang sisanya yang lain yang beli yang 1,5 juta juga bisa gitu kan. Harusnya beli yang mahal itu karena memang kita pakai gitu kan ya. Harusnya ya. Ada juga yang memang karena prestis sih, ya itu boleh juga lah itu. Tapi lain lagi lah itu ya. Nah, dan juga kita akan protect benda itu supaya jangan sampai rusak. Karena mahal belinya. Nah, kira-kira menurut saya nggak beda jauh dengan kita. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang begitu mahal, Tuhan pasti nggak akan rela kita ini jadi orang Kristen biasa-biasa saja, saudara. Nggak mungkin, saudara. Makanya di Matius 5 ayat 48 kalau nggak salah, Yesus bilang begini, jadilah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga juga sempurna.
Saudara perhatikan ya, targetnya itu dahsyat banget. Bapa di surga sempurna. Tentunya itu bukan sifatnya harus begitu, tetapi itu yang kita usahakan untuk kita capai, ya kesempurnaan dalam Tuhan. Nah, artinya Tuhan pasti nggak rela kita biasa-biasa saja, saudara. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita ini setelah kita ditebus oleh darah Yesus, pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Karena kita bernilai, saudara. Yang paling gampang itu, saudara ya, kita lihat aja dua hal, ya, yaitu perintah utama dan amanat agung. Itu dua hal itu yang Tuhan inginkan kita lakukan, saudara. Nggak usah yang aneh-aneh. Ini dua ini dulu aja, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama. Itu harus dikerjakan. Yang kedua adalah amanat agung, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, karena itulah, saudara, kita sebenarnya punya tugas, saudara. Itu saya baru ngomong dua, masih banyak sih yang lain, saudara ya. Tapi ini dulu deh, ya, dua ini sebagai gambaran kepada kita. Ya. Karena Tuhan kan pengen kita melakukannya, saudara. Dan ketika kita gagal melakukannya, kita anggap enteng, saudara ya, ada bahaya pintu akan ditutup, saudara. Karena begini, ya, berjaga-jaga itu artinya yang pertama menyadari siapakah Tuhan itu dan bagaimana sikap kita seharusnya di hadapan Dia, saudara. Tuhan itu bukan pribadi sembarangan. Dia pencipta langit dan bumi, saudara. Bisa bayangin ya, pencipta langit dan bumi. Semua yang kita lihat, semua yang saudara pakai, bahkan diri kita sendiri itu diciptakan oleh Tuhan. Semua yang kita miliki tidak akan bisa ada kalau tanpa Tuhan memberikannya kepada kita. Ya, semua yang saudara miliki itu juga bisa ada karena Tuhan yang ciptakan, saudara. Jadi, kira-kira kayak apa sikap kita terhadap Dia? Ketika kita lihat 5 gadis yang bodoh ini, saudara, sebenarnya secara tidak sadar mereka meremehkan siapa mempelai pria itu. Kalau mereka serius, saudara, mereka akan seperti gadis bijaksana. Ya. Mereka tidak tahu ternyata mempelai pria ini bisa punya otoritas untuk menutup pintu, saudara. Nah, ini yang orang sering lupa, saudara ya. Bahwa Tuhan kita ini punya otoritas, saudara, untuk menutup pintu, saudara. Ya. Yang kedua, menjadi sungguh-sungguh tanggung jawab yang diberikan pada kita. Nah, setiap kita punya yang namanya tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus. Tanggung jawab umum itu yang tadi ya saya sudah sampaikan. Tapi setiap kita juga kan pasti punya karunia, punya talenta, punya kemampuan, punya posisi dalam keluarga, tempat pekerjaan, dalam pergaulan. Kita semua punya peran, saudara. Dan peran itu tidak sembarangan diberikan kepada semua orang. Biasanya peran itu setiap orang tuh khusus diberikan, ya. Karena setiap kita nggak ada kopinya, saudara, nggak ada orang yang sama dengan kita, saudara. Jadi setiap kita itu spesifik di hadapan Tuhan. Jadi setiap kita punya tugasnya masing-masing, saudara. Dan kita harus tahu itu, saudara, ya. Dan lakukan itu, saudara. Nah, gadis-gadis bijaksana ini, saudara, tahu perannya apa, tapi dia juga lebih daripada itu, dia punya kesungguhan untuk melakukan perannya. Orang Kristen banyak sih yang tahu perannya, bahkan udah sampai ke dalam titik pelayanan dalam kehidupannya, tetapi apakah pelayanannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudara? Mungkin awalnya sungguh-sungguh, tapi belakangan, saudara ya, karena sudah terbiasa dalam pelayanan misalnya ya, akhirnya melakukannya karena terbiasa, karena kebiasaan dan seterusnya, ini tidak lagi sungguh-sungguh. Demikian juga dengan peran-peran yang lain, tidak hanya dalam gereja, tapi semua peran lain dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hidup dengan kesadaran bahwa
kita ini sebenarnya siapa, saudara? Ya, kita ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, saudara. Bukan orang-orang yang karena kitanya hebat, kitanya baik gitu ya, sehingga Tuhan mau menolong kita. Tapi 100% kita ini berhutang sama Tuhan. Dulu kita hutang sama Tuhan tuh karena dosa, tapi sekarang kita hutang sama Tuhan karena kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Ya, nah hal itu, saudara, kesungguhan ini yang membedakan apakah kita ini dikenal atau tidak dikenal oleh Tuhan. Sebagai contoh, Matius 7. By the way, saya sampai jam berapa ya? Lupa sampai saya. Sampai jam berapa ya? Jam 8 kali, Pak ya. Jam 8. Oke, ya. Ya kira-kira 2 jam lagi lah ya. Enggak bercanda. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, boleh Imelda ya yang bacain ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara ya, kata-kata itu aku tidak pernah mengenal. Tadi di Matius 25 dikatakan aku tidak mengenal kamu. Kalau di sini malah lebih jelas lagi, aku tidak pernah mengenal kamu, saudara. Ya. Nah, kenapa Tuhan tidak mengenal mereka padahal mereka sudah melayani? Perhatikan ya, sudah melayani, bahkan pelayanannya luar biasa ya, bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat demi nama Yesus, saudara. Tapi ayat 21 bilang begini, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apakah melayani bukan melakukan kehendak Bapa? Saudara. Ya. Apakah melayani bukan kehendak Bapa, saudara? Nah, saudara ya, ada berapa hal, saudara, yang membuat orang itu disebut tidak dikenal oleh Tuhan, bahkan disebutnya sebagai pembuat kejahatan, saudara. Ya, kalau kita buka dari Galatia 4 ayat 9, siapa yang bacain ya? Kartini, Ibu, Mbak, siapa panggilnya? Saya takut salah. Galatia 4 9. Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Oke. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, jadi terima kasih. Jadi yang pertama, dikenal Tuhan sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ya. Itu bukan soal melayani saja. Melayani itu penting, Bapak Ibu ya. Tapi, saudara, di sini katakan kita harus tidak lagi memperhambakan diri kepada roh-roh dunia. Saudara, benar-benar kita ini punya kehidupan yang berubah, saudara. Bukan berarti, saudara ya, untuk melayani itu harus sempurna dulu kehidupannya. Tidak, tetapi kita mulailah berbalik dalam kehidupan kita itu, meninggalkan cara-cara yang lama. Ya, banyak orang melayani sih, Bapak Ibu ya, tapi pakai cara-cara dunia. Betul ya? Banyak orang melayani dengan cara-cara dunia, saudara. Ya, bukan soal bentuk pelayanannya, tapi motivasinya, saudara. Ada yang motivasinya
ya supaya dikenal orang, ada yang motivasinya supaya bisa dapat berkat, ya macam-macam saudara. Ya, ada juga sudah motivasinya salah, caranya juga salah, saudara ya. Mau nolong orang gitu kan ya, tapi dengan cara yang salah, ya. Di Italia itu saudara ya, ada yang namanya mafia Italia, saudara ya. Mungkin saudara pernah tahu lah ya. Saudara tahu mafia Italia itu adalah salah satu penyumbang terbesar gereja. Penyumbang besar gereja Katolik itu adalah mafia Italia, saudara ya. Nah, di dalam pemikiran mereka, saudara ya, bahwa mereka memang berbuat jahat, tetapi kan paling tidak duitnya ini nggak semuanya buat kejahatan, dia buat gereja juga gitu. Jadi seolah-olah bisa cuci uang di situ gitu kan, saudara. Mereka berbuat kejahatan, ya hasil kejahatannya dibersihkan lah lewat dia ngasih ke gereja gitu kan, saudara ya. Nah, ya saya nggak tahu, mungkin di gereja juga ada yang begitu kali ya, nolong orang tapi dengan uang korupsi gitu kan, saudara ya. Itu kan namanya money laundering ya, saudara ya. Nah, eh, itu cara berpikir lama tapi seolah-olah untuk melayani Tuhan bahkan ya. Nah, itu Tuhan nggak mau, saudara. Itu Tuhan nggak mau ya. Kalau sudah mengenal Allah, kita sudah lupakan yang begitu-begitu. Ya, mulai lupakan, tinggalkan yang begitu-begitu. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 1 Korintus 8 ayat ketiga. Mungkin email tolong bacakan ya. 1 Korintus 8 ayat ketiga. 1 Korintus 8 ayat 3. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, terima kasih. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak dikenal Allah adalah orang yang tidak mengasihi. Tidak mengasihi Allah, saudara. Nah, sama seperti gadis-gadis bodoh itu, saudara ya. Mereka dikasih tugas, ya udahlah saya kerjakan. Mungkin dalam hatinya, udah malam-malam gini gitu kan ya, dingin-dingin, suruh nungguin orang gitu kan. Gue udah kerjanya udah bagus gitu kan. Gitu kan saudara ya. Padahal dia lupa siapa yang mereka layani itu, siapa yang mereka tunggu itu, saudara. Ya, jangan sampai kita juga sama, saudara ya. Kita mungkin melakukan segala hal, termasuk pelayanan, ya. Saya ngomong pelayanan ini jangan berarti Bapak Ibu berpikir hanya pendeta saja ya yang melayani. Semua kita ini melayani loh, Bapak Ibu ya. Ya, kita semua ini melayani. Ya, ada yang pelayanannya itu di gereja, ada yang pelayanannya di marketplace kayak Bapak Ibu mungkin ada yang seperti itu, ya. Tapi kita semua melayani Tuhan, ya. Karena panggilan kita sebenarnya adalah panggilan melayani Tuhan lewat berbagai macam cara. Nah, ketika kita melakukan semua yang kita lakukan, apa motivasi kita melakukannya, saudara? Kalau firman Tuhan bilang, semua yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kita kerja juga sama. Kita ngurus rumah tangga juga sama. Kita membesarkan anak juga sama. Seperti untuk Tuhan. Ya, jangan ada sungut-sungut dalam pemikiran kita. Apalagi kalau udah melayani Tuhan full timer gitu, saudara ya. Kayak saya begini, saudara ya. Nah, saya melayaninya untuk apa gitu, saudara. Nah, itu akan jadi perbedaan, saudara. Walaupun dalam nama Yesus melayani, tumpang tangan, mujizat, apa tadi ya, ngusir setan. Tuhan bisa bilang, aku tidak kenal kamu. Waduh, saudara, itu tragis banget kalau bisa sampai begitu, saudara ya. Dan ayat yang terakhir, 2 Timotius 2 ayat 19. Ya. Mungkin Pak Lewi bisa tolong bacakan ya, 2 Timotius 2 ayat 19.
2 Timotius 2 ayat 19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, terima kasih Pak. Tadi ingat ya di Matius 7 ayat 23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Saudara. Saudara, yang namanya jahat itu bukan yang dibayangkan banyak orang tuh kan merampok, membunuh, ya, memperkosa dan seterusnya. Ya itu jahat memang. Tapi saudara, yang namanya dosa di hadapan Tuhan itu saudara ya, itu tidak sekedar itu saja saudara. Ya, Yakobus 4:17 bilang begini, kalau kita tahu sesuatu itu baik, tapi kita tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Betul ya saudara ya? Jadi kalau kita tahu harus melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukan, itu juga dosa. Sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau kembali ke perumpamaan tadi sebagai penutup ya, gadis-gadis bodoh itu pada dasarnya adalah orang-orang yang Tuhan tidak lihat ada perubahan dalam kehidupannya, saudara. Dan itu tercermin dari cara mereka melayani, saudara. Ya, mereka lakukan sih, tapi lakukannya sama sekali bukan dengan motivasi yang benar dan tidak dengan kehendak Tuhan, saudara. Nah, balik kepada kita, saudara, pandemi ini mengingatkan kita, saudara. Ya, baru pandemi kayak gini aja kita semua nggak siap, saudara. Gimana kalau misalnya ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi, aniaya yang luar biasa misalnya datang kepada kita orang Kristen, ya, seperti dialami teman-teman kita misalnya di China misalnya nggak boleh ibadah, atau bahkan yang seperti teman-teman kita yang ada di Pakistan sampai dibunuh, saudara ya. Kita di Indonesia masih oke lah, ya. Tapi jangan itu meninakbobokkan kita sehingga kita lupa akan persiapan kita yang seharusnya, saudara. Ketika itu datang, Tuhan bilang, sebab kamu tidak tahu saat di mana Tuhan datang. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Nah, ketika Tuhan datang, siap nggak kita? Persiapannya bukan waktu mau Tuhan datang, tapi dari sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana kami harus berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Artinya kami sungguh-sungguh memandang serius siapakah Engkau, pencipta langit dan bumi yang sudah memberikan kepada kami keselamatan, bahkan menebus dosa kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Kami adalah orang-orang yang seharusnya sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menutup pintu, tetapi Engkau juga Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Biarlah kami punya rasa hormat yang sungguh mendalam kepada Engkau, Tuhan. Sungguh-sungguh memandang serius tanggung jawab yang diberikan pada kami. Sungguh-sungguh menghargai setiap hal yang sudah Kau berikan pada kami, Tuhan. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tidak dengan sembarangan. Tidak memandang enteng keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau sudah mengingatkan kami. Biarlah Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar-pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you and God bless.